Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kebaikan dan sukacita yang Ia berikan kepada masing-masing kita. Sampai pada petang Sabat Tuhan yang suci ini, kita dapat kembali dipertemukan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam menghadapi minggu bekerja. Dan inilah persiapan kita. Dengan hati yang tulus, mari kita berikan kepada Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman ini, kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dan firman yang kami dengarkan ini dapat menyentuh hati kami dan kami menerapkannya. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada petang ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 2 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu." Mari kita lihat latar belakang mengapa Nebukadnezar akan membinasakan orang-orang bijaksana itu. Apa yang menjadi penyebab sehingga orang-orang bijaksana harus dimusnahkan? Dan mengapa Daniel muncul sebagai solusi? Kalau kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita akan mendapati informasi bahwa pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, dia bermimpi dan mimpi ini membuat dia gelisah dan tidak dapat tidur. Nah, jadi hal ini membuat hati Nebukadnezar tidak tenang. Dia memanggil semua orang-orang yang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim untuk menerangkan kepada dia tentang mimpinya itu. Jadi ketika mereka datang dan ada di hadapan Nebukadnezar, mereka diberikan informasi mengapa mimpi itu terjadi dan apa isi mimpi itu. Di ayat yang kelima, ia memberikan satu pernyataan dengan tegas bahwa apabila mereka tidak dapat menerangkan soal mimpi itu, maka kehidupan mereka ataupun kepala mereka akan dipenggal dan juga rumah mereka akan dirobohkan menjadi puing-puing. Jadi ini satu kecemasan bagi orang-orang bijaksana yang ada di Babel. Sehingga di ayat yang ke-24, oleh karena mereka menunggu terlalu lama dan bahkan mereka tidak memberikan informasi itu kepada Nebukadnezar. Waktu yang lama Nebukadnezar tunggu. Tetapi informasi dari mereka sampai saat ini, Nebukadnezar merasa bahwa mereka hanya mengulur-ulur waktu. Jadi musnahkan saja mereka. Tiba-tiba muncullah Daniel. Daniel bilang, tidak usah dimusnahkan. Dia suruh perintahkan kepada Aryok, bawa saya kepada raja, karena saya akan memberitahukan kepada raja makna itu. Kita tahu bersama bahwa Daniel adalah salah satu dari pemuda-pemuda bijaksana yang dibawa dari Israel kepada Babylon, oleh karena mereka ini adalah orang-orang bijaksana. Daniel adalah orang yang pintar yang dibawa dari Israel untuk melayani Nebukadnezar juga. Jadi kalau orang-orang pintar akan dibinasakan, maka Daniel juga akan dibinasakan, atau kepalanya juga akan dipenggal dan rumah mereka akan dirobohkan. Yang menjadi pembelajaran bagi kita sebagai para pembaca Alkitab, ketika melihat dari teks ini, respon kita memang sangat menegangkan untuk menjadi Daniel. Namun perhatian kita saat ini, ketika Daniel dia memohon agar orang-orang bijak di Babel tidak dihukum mati dan hukuman mati itu harus dibatalkan. Jadi orang-orang yang ada, orang-orang bijaksana itu tidak dapat melakukan apapun untuk membatalkan hukuman mereka. Jadi penangguhan hukuman mereka itu mereka sendiri tidak dapat melakukan apa-apa. Namun Daniel sebagai orang benar hadir di tengah-tengah mereka. Daniel memenuhi tuntutan bagaimana harus menjadi garam bumi
Dan dia menjadi orang benar yang memiliki kualitas untuk mempertahankan nyawa orang lain. Sekalipun orang-orang ini tidak berdiri sesuai dengan firman Tuhan, namun ia berdiri tegak untuk menyelamatkan nyawa orang lain dengan kebenaran yang ia miliki. Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 24, kita dapati bahwa Paulus dia hadir di atas kapal. Para pelaut dan semua orang yang ada di atas kapal, mereka diselamatkan oleh karena kehadiran Paulus. Jadi orang-orang jahat, mereka tidak tahu berapa banyak mereka berutang kepada orang benar. Mereka sering mengajak orang-orang benar, mereka sering sekali berbuat kejahatan kepada orang-orang benar, dan bahkan mereka menganiaya mereka. Tetapi dengan hadirnya orang-orang benar, maka keselamatan daripada orang-orang jahat ini menjadi satu pertanggungjawaban atas mereka, dan mereka perlu menyadari itu. Seringkali kita lupa untuk melakukan ini, dan kita menjadi penghambat orang-orang lain di dalam keselamatan mereka. Marilah kita berdiri sepanjang minggu bekerja, kita menjadi satu alasan mengapa orang lain itu diselamatkan. Kita berdiri teguh sebagai orang yang membawa keselamatan bagi orang lain. Kita berdiri sebagai orang-orang benar, walaupun kita dihina, kita dicela, bahkan kita diejek-ejek, tetap berdiri untuk Tuhan. Dan biarlah satu sukacita, kita tetap menjadi orang-orang yang tetap berdiri teguh di dalam kebenaran, karena Kristus menolong kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami hidup benar di hadapan-Mu, dan bahkan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia sampai Tuhan datang. Berkati kami semua yang mendengarkan dan bahkan merenungkan firman Tuhan ini dalam pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga. Sukacita akan menjadi bagian kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.